Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang ankylosing spondylitis. Nah, apa ankylosing spondylitis ini? Ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang banyak mengenai laki-laki muda. Ya, laki-laki muda. Nah, sayangnya penyakit ini sering terlambat terdiagnosis loh. Seperti contoh, beberapa waktu yang lalu di praktek saya datang seorang laki-laki usia 25 tahun dengan postur tubuh yang sudah sangat bongkok. Nah, apa yang terjadi pada pasien ini? Ternyata selama 5 tahun terakhir, pasien ini sering sekali mengalami nyeri pinggang dan bokong. Akan tetapi, dia tidak mendapatkan pertolongan medis dan hanya minum obat penghilang sakit biasa dan jamu yang dijual bebas. Memang pada waktu awal-awal nyerinya membaik sehingga pasien ini mengabaikan keluhannya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, nyerinya tidak membaik lagi dengan obat penghilang sakit biasa. Dan kemudian pasien datang mencari pertolongan rheumatologis setelah postur tubuhnya sudah menjadi bongkok. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh kondisi ankylosing spondylitis pada praktek seorang rheumatologis sehari-hari. Nah, teman-teman, apa itu ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis adalah merupakan suatu penyakit rematik autoimun yang banyak mengenai sekali lagi laki-laki muda. Jadi memang pada ankylosing yang dominan sering terkena adalah sendi tulang belakang. Namun bisa juga mengenai sendi-sendi yang lain seperti sendi lutut atau sendi pergelangan kaki. Nah, bisa aja memang pergelangan kakinya menjadi bengkak dan lututnya menjadi bengkak pada ankylosing spondylitis. Penyebab ankylosing spondylitis belum diketahui, akan tetapi diduga ada unsur genetik yang berperan oleh karena HLA-B27-nya sering positif dan sering terjadi pada beberapa anggota keluarga dan dipicu oleh faktor lingkungan. Misalnya ada beberapa teori yang mengatakan sesudah infeksi bakteri. Nah, teman-teman, bagaimana kita mencurigai bahwa saya menyandang ankylosing spondylitis? Nah, biasanya gejala utama daripada ankylosing spondylitis adalah nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang yang seperti apa? Nyeri pinggang terutama pada seorang laki-laki muda. Jadi kembali nyeri pinggang pada seorang laki-laki muda yang biasanya terjadi pada pagi hari, yaitu pada waktu bangun tidur dan biasanya akan membaik sesudah melakukan aktivitas fisik. Nah, pada awal-awal memang setelah diberikan obat penghilang sakit, nyerinya akan menghilang. Jadi ini juga merupakan tanda daripada ankylosing spondylitis, meskipun nanti pada akhir atau kalau sudah lama, nyerinya tidak akan menghilang hanya dengan pemberian obat penghilang sakit biasa. Nah, kemudian diingatkan kembali selain tulang belakang, ternyata ankylosing spondylitis juga bisa menyebabkan nyeri pada pergelangan kaki atau pada lutut. Nah, teman-teman, apabila mengalami keluhan-keluhan yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus segera berkonsultasi ke rheumatologis untuk mendapatkan suatu diagnosis pasti. Nah, biasanya untuk menegakkan diagnosis ankylosing spondylitis, seorang rheumatologis tentu akan melakukan pemeriksaan terhadap tulang belakang teman-teman secara umum dan pemeriksaan sendi yang lain. Itu yang dinamakan dengan pemeriksaan fisik. Kemudian apabila ditemukan suatu kecurigaan, tentunya akan melanjutkan pemeriksaan yang lain. Nah, untuk pemeriksaan darah memang tidak ada yang spesifik untuk ankylosing. Seringkali hanya laju endap darah atau CRP-nya yang meningkat. Dan untuk pemeriksaan penunjang yang lain sering dibutuhkan pemeriksaan radiologi, baik pemeriksaan radiologi tulang belakang ataupun yang lebih tepat atau lebih akurat lagi adalah dengan pemeriksaan MRI. Nah, dengan pemeriksaan MRI kita bisa melihat adanya tanda peradangan pada sendi sakroiliaka. Sendi sakroiliaka mengalami peradangan yang kita sebut sebagai sakroiliitis. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sendi sakroiliitis ini? Ini merupakan suatu sendi yang ada di dasar tulang belakang yang menghubungkan antara tulang belakang dan panggul kita. Nah, seperti nanti di gambar yang akan ditampilkan ini. Nah, itu yang disebut dengan sendi sakroiliitis.
Nah, teman-teman mungkin bertanya, apakah ankylosing spondylitis ini hanya menyerang tulang? Nah, ternyata tidak. Jadi ada banyak sekali penyakit-penyakit penyerta yang lain yang bisa ditemukan bersama dengan ankylosing spondylitis. Yang paling sering adalah uveitis, yaitu peradangan pada mata. Jadi gejalanya seperti mata merah, kemudian matanya menjadi sakit atau gangguan penglihatan. Nah, ini sering sekali terjadi bersama dengan ankylosing spondylitis. Kondisi-kondisi lain yang juga bisa terjadi pada ankylosing spondylitis, misalnya radang usus, kemudian gangguan katup jantung, kemudian juga kelainan paru, dan tentunya ankylosing spondylitis juga berisiko untuk terjadi osteoporosis. Demikian penjelasan singkat mengenai apa itu ankylosing spondylitis. Jangan mengabaikan gejala-gejala nyeri pinggang, terutama apabila gejala nyeri pinggang itu terjadi pada seorang laki-laki muda, karena itu mungkin merupakan gejala awal ankylosing spondylitis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimmune Dermatic Info edisi selanjutnya.